Kita bahas lagi kasus Pauman Indramayu ya, yang melibatkan pembunuhan terhadap satu keluarga Haji Saroni. Pada persidangan tadi, JPU meminta sidang ditunda sementara karena sedang dalam perjalanan sebuah surat dari hasil uji lab for digital forensik tentang CCTV. Akhirnya hakim menyetujui, sidang pun ditunda, kemudian digelar kembali pukul 1 siang. Hasil uji laboratorium digital forensik terhadap CCTV yang katanya itu adalah pengangkutan jenazah korban Budi Awaludin oleh Ririn dan Prio ternyata dibantah. Walaupun yang datang itu bukan saksi ahli, bukan ahli ya yang meneliti digital forensik, tetapi melalui surat. Dalam surat hasil uji lab tersebut mengatakan pada pukul 02.46 WIB dini hari terekam dalam CCTV aktivitas seseorang mengangkut suatu benda yang besar ke dalam mobil pick up. Catat ya, seseorang terekam mengangkut suatu benda yang besar ke dalam pick up. Jadi hasil uji lab itu mengatakan bukan jenazah yang diangkut tetapi benda, dan benda yang besar. Kalaupun itu manusia, jenazah itu tidak layak disebut sebagai benda, tidak masuk akal, tidak cocok, kosakatanya berbeda ya. Kalau manusia ya manusia dikatakan sesosok kan begitu. Tetapi dalam hasil surat itu dikatakan seseorang terlihat sedang mengangkut suatu benda yang besar ke dalam mobil pick up. Nah, artinya apa? Ahli digital forensik yang memeriksa CCTV tersebut itu pun tidak meyakini bahwa yang diangkut itu adalah sesosok jenazah. Ini sama persis dengan pernyataan JPU beberapa sidang ke belakang yang mengatakan bahwa diduga terdakwa Ririn dan Prio sedang mengangkut jenazah Budi ke dalam mobil pick up. JPU saja menggunakan kata diduga. Hakim tanya, kata siapa? Anda yakin? Kata Prio. Ayo. Tetapi di kasus ini selalu dipraming kata Ririn. Padahal di sini lebih banyak kebohongan yang tertuju oleh kata Prio. Ya, JPU mengatakan diduga Ririn dan Prio mengangkut jenazah korban Budi ke dalam mobil. Kata siapa JPU? Kata Prio. Dibantah oleh ahli digital forensik yang mengatakan seseorang terekam CCTV mengangkat suatu benda yang besar ke dalam mobil pick up. Tetapi waktu JPU membacakan itu di sidang tadi, itu kata bendanya itu dihilangkan, tidak dibaca. Aku ada PDF-nya semua. Pledoi, tuntutan, dan lain-lain. Ada semua aku PDF-nya. Itu JPU menghilangkan kata benda. Jadi, kalian cari ya rekaman sidang tadi. JPU mengatakan terekam seseorang mengangkat suatu yang besar. Kata bendanya dihilangkan. Artinya JPU sedang menutupi sesuatu. Dia paham dengan kata benda yang besar itu berarti bukan sesosok manusia. Yang namanya benda ya mungkin seperti yang dijelaskan oleh Ririn, diakui. Beras dan telur. Memang diakui. Ya, pada dini hari itu Ririn ada di kios. Yaitu saya, cuma lagi ngangkut telur dan beras. Sampai detik ini, sampai sidang tadi pembacaan surat dari ahli digital forensik, tidak ada satupun bukti ya yang bisa meyakinkan hakim bahwa itu adalah korban Budi. Oke, sudah dibantah nih. Artinya diduga kuat TKP 2 di kios ini adalah suatu rekayasa. Dugaannya begitu ya. Kenapa? Karena ada bukti-bukti lain yang menguatkan. Contohnya apa? Kemarin saya sudah bahas di VT-VT sebelumnya. Keterangan Prio dalam tuntutan JPU mengatakan tanggal 30 Agustus 2025 pukul 5 subuh Prio disuruh ambil cangkul oleh Ririn. Jadi si Prio ini pulang ke rumahnya pakai ojol. Pulang pergi bolak-balik setengah jam. Ya, ambil cangkul. Belum pesan ojol, ya kan?
kemudian menguburkan. Nguburin kurang lebih 1 jam lah, ya kan? Berarti beresnya jam berapa itu? Setengah 7, jam 7 lah maksimal. Tetapi ada 2 saksi yang sudah di BAP. Pegawai hotel mengatakan kedua terdakwa ini terekam CCTV pukul 5.10 di tanggal yang sama. Logika orang waras, jam 5 ambil cangkul, pulang pergi terus nguburin. 10 menit kemudian rekam CCTV. Memangnya si marbot masjid ini punya kesaktian apa? Bisa dalam waktu singkat. Ingat loh, keterangan Trio, dia gali dan nguburkan tuh sendiri. Masuk akal nggak 10 menit? Tahu-tahu udah di hotel. Jarak dari rumah Budi ke hotel Adis itu kurang lebih 35 menit. Pakai kendaraan. Sementara Corolla yang dikendarai Ririn itu kan mogok-mogokan. Artinya, kemungkinan dari sekitar jam 3, jam 4 di tanggal yang sama, Ririn dan Prio itu sudah meninggalkan rumah Budi dengan mobil Corolla. Itu pun disuruh oleh Joko. Joko minta diturunkan di sekitar Bulak, daerah Jatibarang, karena mogok-mogokan. Kemudian Joko ngasih sejumlah uang cash dan KTP Budi. Ini liciknya Joko nih, ya. Mau menjebak. Ini skenario terencana. Joko ini profesional. Otaknya jalan, otak liciknya. Dia mau menjebak Ririn dan Prio sebagai pelaku eksekusi kelima korban. KTP-nya dikasihkan ke Ririn, ya kan? Mobilnya disuruh dibawa sama Ririn, ya kan? Nah, itu skenario jahat para mafia tuh begitu. Orang yang nggak berdaya, orang polos, orang nggak tahu apa-apa, orang miskin diperdaya, gitu. Untuk ditumbalkan sebagai pelaku, ya. Kalau otaknya kritis, kita akan berpikir sampai sejauh itu. Karena kasus ini dari awal banyak kejanggalan. Ada 4 nama disebut di awal, tapi penyidik yang mau periksa kan aneh, ya. Jadi dengan keterangan-keterangan tadi, saya makin yakin TKP kios itu adalah tidak ada. Sama sekali tidak ada eksekusi korban Budi Awaludin di kios. Semuanya tetap di rumah. Dan eksekusi terjadi 28 Agustus 2005. Dini hari menjelang tanggal 29. Jadi eksekusi itu dari 28 ke tanggal 29. Itu langsung dikuburkan semuanya. Kenapa? Karena di hasil selebret HP-nya Ririn ada keterangan, ya. Tanggal 30 Agustus 2025 pukul 2 lewat itu dini hari, ya. HP Ririn sedang mencari atau browsing penemuan tentang jenazah atau mayat. Apakah ada ditemukan jenazah atau mayat di Pauman itu kan browsingnya kan begitu. Berarti apa? Sudah dieksekusi semua di tanggal 29. Tanggal 30 itu tidak ada dini hari ambil cangkul, nguburin, nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kemungkinan sejak setelah ambil telur dan beras itu, ya, mereka mengembalikan pick up. Kemudian pergi pakai Corolla, itu yang paling masuk akal. Karena berkesesuaian dengan saksi pegawai hotel. Itu kan di BAP ada rekaman CCTV juga nggak bisa dibantah. Ada 3 fakta yang bisa membantah bahwa TKP kios itu adalah eksekusi Budi, nggak ada. Ini semua untuk menggeser agar Ririn adalah pelaku tunggal. Ririn digiring untuk melakukan eksekusi di kios, lalu balik ke rumah menghabisi sisanya. Itu kejahatan besar itu. Karena mau menghilangkan 4 nama. Masyarakat dibuat tidak fokus pada TKP pertama, ya kan? Jadi fokus ke TKP kedua dengan sejumlah rekaman ini itu. Padahal itu ngangkut beras, bukan itu benda. Hasil digital forensik mengatakan mengangkat suatu benda yang besar. Ada saya upload itu dalam bentuk PDF-nya, saya screenshot di feed saya di akun yang satunya, cek di bio aja. Ya. Nanti kita bahas yang lain nih, masih panjang kasus ini. Intinya tidak ada TKP di kios, ya.